Penetapan status tersangka atau daftar pencarian orang (DPO) bagi nasabah yang gagal bayar pinjaman online merupakan sesuatu yang menakutkan bagi banyak orang. Banyak orang di luar sana yang masih belum mengetahui konsekuensi hukum dari tidak dapat membayar hutang. Banyak orang awam, terutama di pedesaan, yang belum memahami masalah ini. Hal ini menyebabkan banyak ancaman dan ketakutan yang dirasakan oleh mereka tanpa mengetahui penyebabnya. Bagi mereka yang sering menonton YouTube atau membaca berita, mereka akan mengetahui bahwa risiko pinjaman online tidak seberat yang mereka bayangkan. Tidak semua orang yang gagal bayar akan langsung ditetapkan sebagai DPO. Namun, bagi mereka yang kurang mendapatkan informasi terkini atau tidak pernah membaca berita, hal ini menjadi masalah. Banyak orang takut akan ditetapkan sebagai tersangka atau DPO hanya karena tidak merespons telepon atau pesan WhatsApp dari pihak penagih hutang. Ancaman-ancaman seperti ini digunakan oleh oknum di lembaga pinjaman online untuk menakut-nakuti nasabah agar segera membayar hutangnya. Namun, sebenarnya tidak perlu terlalu sering merespons panggilan telepon dari pihak pinjaman online. Cukup sekali memberitahu bahwa pembayaran masih dalam proses, itu sudah cukup. Jika Anda tidak mengangkat telepon atau tidak membalas pesan, pihak pinjaman online tidak berhak melarang Anda melakukannya. Anda memiliki hak untuk mengangkat telepon dari siapapun atau tidak mengangkat telepon dari siapapun. Anda juga berhak membalas atau tidak membalas pesan yang masuk ke nomor Anda. Ini adalah hak privasi yang tidak dapat diganggu-gugat. Meskipun kita berada dalam posisi sebagai nasabah yang gagal bayar atau terlambat membayar hutang, bukan berarti kita kehilangan hak-hak kita. Privasi tetap menjadi hak yang harus dihormati. Jadi, tidak perlu takut dengan ancaman hukum atau status DPO, karena hal itu tidak akan terjadi. Ini hanya cara untuk membuat Anda cemas, stres, dan terganggu. Tujuan mereka sebenarnya adalah agar Anda ingin melepaskan diri dari situasi ini dengan mencari solusi agar tenang dan terbebas dari ulah oknum di lembaga pinjaman online. Namun, sebelumnya perlu diingat bahwa tugas mereka adalah untuk mendorong kita agar membayar hutang. Namun, kita juga harus bijak dan tidak sepenuhnya mempercayai proses penagihan seperti ini. Sudah banyak diskusi mengenai hal ini, jadi tidak perlu takut lagi karena semuanya akan baik-baik saja. Jadi, jangan terlalu terpengaruh dengan ancaman-ancaman hukum atau status DPO yang tidak akan terjadi. Untuk itu, berusaha untuk tidak terlalu khawatir dan membebani pikiran dengan berbagai kemungkinan. Niatkan dalam hati untuk membayar hutang dan terus berdoa agar rezeki datang sehingga dapat melunasi hutang tersebut. Jika Anda sudah mampu melakukannya, sebaiknya jangan mencoba atau mengajukan pinjaman online seperti ini lagi. Anda sudah merasakan sendiri betapa tidak menyenangkan dan menekannya. Bagi mereka yang masih takut terkait masalah pinjaman online, pasrahkan saja dan berusaha untuk tetap tenang. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.